kajian. Nggak usah pakai itu ya, mic apa? Okay. Soalnya terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya chat, saya minta dinyalakan mic-nya, silahkan dinyalakan. Yang saya chat, ya, silahkan dinyalakan mic-nya sambil menunggu teman-teman yang lain. Kalau yang tidak saya chat, tapi mau dinyalakan mic-nya tidak apa-apa. Yang penting suaranya tidak mengganggu. Ya. Terus ini baru 60 orang sambil nunggu yang lainnya. Materi yang sudah saya share di Telegram sudahkah dicetak, sudah di-print? Sudah. Ya, coba yang sudah dicetak Sudah. atau print, dikasih lihat ke kamera. Ya, Wafik sudah, Sabrina, Rena, Ismi, Farha, Putri. Punyamu mana Sesi? Ladifa, Marlina, good. Maisaroh dinyalakan, Nurul Maisaroh 9 dinyalakan mic-nya. Andika Rizky, Herbawan 9F dinyalakan mic-nya. Ya. Oke. Sudah? Ya, bisa dengar suara saya dengan jelas ya? Bisa. Ya. Ya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Ya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Untuk sementara kita belajarnya masih memakai Zoom, masih daring seperti ini. Ya. Semoga keadaan segera membaik sehingga kita bisa ketemu nanti di tatap muka. Dan untuk semester 2 kali ini keaktifan kamu akan saya perhitungkan ketika di Zoom. Nanti saya cek lagi kehadirannya ketika Zoom, tugas-tugasnya juga diperhatikan. Ini baru 75 orang, kita mulai saja ya. Seperti yang sudah saya share di grup materinya sambil dibuka ya. Kita akan belajar chapter 3. Kalau kemarin kita sudah belajar beberapa chapter, hanya saja yang saya masukkan ke e-report itu 2 KD saja, karena saya ambil nilai kalian yang paling bagus. Nah, di chapter ini kita akan belajar yang namanya naratif. Nah, kalau kamu baca di sini, di diktat kamu itu, apa sih naratif itu? Apa sih yang akan kita pelajari? Lihat di ini, di materi pokok ya. Di materi pokok, kita akan belajar mengenai teks naratif berbentuk cerita pendek dan sederhana. Kamu akan melakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan cerita rakyat dan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, nah dari cerita itu, dari teks-teks naratif itu fungsinya untuk hiburan, dibacakan kepada orang lain, dibahas isinya, kemudian dicari pesan moralnya, dan bisa juga nanti dipublikasikan karena kamu ini belum jalan ya majalah dindingnya. Nanti kita cari cara lain untuk mempublikasikannya. Nah, sebelum kita mulai ke naratifnya, ada hal yang harus saya ingatkan lagi ke kalian semua. Buka diktatnya halaman 3. Yang ini. Activity 3. Ya, di activity 3, kamu dulu waktu kelas 7 dan kelas 8 sudah pernah dapat materi past tense belum ya? Past tense. Halo. Past tense. Sudah pernah belum ya? Sudah. Sudah? Pernah. Sudah pernah ya? Sudah. Ya. Saya ingat
ingatkan lagi. Jadi kita di naratif nanti yang akan kamu gunakan itu past tense, tenses berupa past tense. Nah, past tense itu yang bagaimana? Past tense itu yang seperti di halaman 4. Punya ya, makanya saya bilang supaya wajib di print di halaman 4. Kok ini present tense salah? Sorry, salah ketik ya. Nanti diganti ya, yang ini ya. Past tense yang ini. Sorry, salah ini. Ini diganti jadi past tense, ganti. Simple past tense. This tense is used to talk about an action that happened in the past. Kita mau membicarakan action, kegiatan, kejadian happen in the past yang terjadi di masa lalu. Masa lalu itu kapan sih? Masa lalu yang sudah kita jalani. Berarti tadi pagi bangun pagi itu sudah dijalani, sudah berlalu. Kalau kamu mau buat kalimat, kamu pakainya simple past. Bahkan 5 menit yang lalu. Semenit yang lalu kalau mau buat kalimat pakainya simple past tense. Fungsinya itu tadi untuk membicarakan action yang terjadi di masa lalu, gunanya juga untuk tell a story, menceritakan sebuah kisah, tentunya kisah yang sudah pernah terjadi. Kemudian, there are 2 types of simple past tense. Ada 2 jenis simple past tense. Yang pertama, simple past tense yang menggunakan verbal, kata kerja. Dan simple past tense yang ini di halaman 5 menggunakan nominal atau tidak menggunakan kata kerja. Nah, sekarang yang pakai kata kerja dulu. Rumusnya. Lihat di halaman berapa ini 3 ya. Yang saya cetak merah itu. Kenapa saya kasih rumusnya? Supaya ini kamu jadikan patokan. Kalau mau buat kalimat selalu kembali ke susunannya. Kalau kalimatnya positif, semua kalimat dalam bahasa Inggris itu harus diawali dengan subjek. Setelah subjek, diikuti dengan verb past. Kata kerja bentuk past. Nah, untuk past tense, kata kerja past itu dibagi 2. Regular. Regular itu yang seperti ini. Nah, ada kata kerja cook, tinggal ditambahi ed. Ada kata kerja walked, berjalan, tinggal ditambahi ed. Cross, ini kata dasarnya. Kemudian bentuk keduanya tinggal ditambahi ed. Ada kata taste, kata dasarnya itu taste, T-A-S-T-E. Tinggal ditambahi ed. Tapi ini taste, belakangnya sudah e, maka tinggal ditambahkan d, nggak perlu double e. Kemudian climb, ya sampai sini climb ditambahi ed. Want, jadi tambahi ed. Jadi kalau regular form itu kata kerja asli jadi past ketika ditambahi ed. Kalau cook ini ya, cook itu memasak. Kalau saya bilang I cook, berarti saya masaknya sekarang. Tapi kalau saya bilang I cooked, ada ed-nya. I bukan cooked ya, tapi bacanya kasih deh belakangnya. Cooked, berarti saya memasaknya sudah berlalu. Walk, berjalan. Kalau saya bilang you walk, berarti kamu berjalannya sekarang. Tapi kalau saya bilang you walked, ada dehnya, berarti kamu berjalannya sudah berlalu. He crossed, dia melintas, dia lewat depan kamu. Kalau cross saja berarti dia melintasnya sekarang. Tapi kalau melintasnya tadi sudah berlalu, kalimatnya jadi he crossed. Itu regular form. Paham? Sampai sini dulu paham ya? Paham nggak? Kemudian satu lagi. Verb past ini tadi, verb past ya.
bentuknya pertama tadi regular, nah sekarang yang irregular. Irregular itu apa sih? Irregular itu kata kerja yang tidak beraturan. Jadi tidak bisa asal kamu tambahi ed, kayak cook, walk, cross, chase, climb, want. Nggak bisa. Tapi ada bentuk-bentuk khususnya. Nah, lihat atau balik lagi ke halaman 2. Halaman 3 yang atas ya. What are irregular verb? Apa sih irregular verb? Ini yang kotaan hijau. Ya, an irregular verb is anyone that doesn't follow the standard rule. Tadi ya, standard rule itu kan yang kata kerja pertama ditambah ed. Standard rule-nya tadi ya. Misalkan kamu punya kata play, tinggal ditambahi d. Kalau kamu bilang I play, berarti kamu bermainnya sekarang. Tapi kalau kamu bilang I played, berarti kamu bermainnya kemarin atau sudah berlalu. Itu standard rule atau yang dibilang dengan regular. Nah, yang irregular ini tadi ya. Irregular itu yang tidak beraturan. Lah, caranya tahu gimana? Caranya tahu kamu itu bisa cari di Google, bisa cari di kamus. Kalau kamu punya kamus ya, yang tebel itu, yang dulu kamu waktu kelas 7, kelas 8 sering kamu bawa ke sekolah itu, bagian tengah itu ada bagian yang namanya irregular verb. Itu dapat dari mana, Miss? Itu sudah paten dari sana. Jadi kalau kamu pengen tahu perubahan-perubahannya, mau tidak mau kamu harus menghafalkan. Gitu. Contoh, begin, memulai. Kata keduanya itu jadi began. Ya, ini bukan bacanya began, tapi dibaca began. A-nya ini dibaca seperti ini. Nah, transkripsinya seperti ini. A gandeng karo E, jadi mulutnya lebar. Begin, memulai, kata kerja keduanya menjadi began. Kemudian menulis, write, W-nya buang, nggak usah dipersulit. Jadi wrote. Write jadi wrote. Kemudian ini sudah saya buatkan table. Nah, apa tugas kamu? Complete the following table with their correct irregular form. Nanti kamu lengkapi, saya kasih beberapa saja ya. Ini ada 1 sampai 50 irregular verbs yang biasa muncul atau biasa kita gunakan. Yang kolom infinitif yang ini itu masih dalam bentuk asli. Yang past simple ini bentuk pasnya. Jadi kalau versi gampangnya ini V1, ini V2. Ini kolomnya saya buat jajaran ya biar hemat. Ini V1, ini V2. Contoh, saya kasih nomor 1 dulu. Kalau B, to be ya. To be itu kan ada 3 toh. Is, am, dan are. Nah, kalau dibuat bentuk 2, to be is dan to be am itu jadi was. Kemudian kalau are jadi were. Become bentuk keduanya nanti jadi became. Nah, kalau ini bacanya become, ini bacanya became. Begin, ini sudah ada contohnya di atas di kotak hijau. Begin bentuk keduanya jadi ini udah ada. Begin jadi began. Good. Began. Bring itu membawa. Bring nanti jadi brought. Nah, tulisannya wangel, huruf vokalnya banyak, tapi tinggal dibaca brought.
I bring a book. Saya membawa buku, berarti membawa bukunya sekarang. Kalau kamu bilang I brought a book, berarti membawa bukunya sudah berlalu. Kalau bring jadi brought. Buy, membeli, nanti jadi bought. Misalkan nomor 6, choose, memilih, jadi chose. O-nya tinggal 1. Nah, be jadi was were, become jadi became, begin jadi began, bring jadi brought, buy jadi bought, choose karena O, 2 itu dibaca U, choose, jadi chose. O-nya hilang 1. Ya. Cara taunya gimana? Kamu bisa cari, you can search di internet, cari irregular verb atau irregular form, atau bisa cari di kamus. Nah, ini nanti tugas kamu selesaikan, sudah saya kasih contoh 1 sampai 6 kan ya? Nanti diselesaikan sampai 50. Nanti saya kasih link Google Form-nya ya. Jadi 1 sampai 50 ini tadi sebagai tugas di rumah kamu, nanti saya kasih linknya lewat Telegram, oke? Nah, lanjut lagi. Nanti kamu bisa lengkapi sendiri. Kembali lagi ke halaman 4. Tadi ya, subjek diikuti verb bentuk pas, kemudian verb pasnya milih, regular atau irregular, diikuti objek. Objek itu yang dikenai pekerjaan, kemudian diikuti dengan adverb. Adverbnya optional, boleh ada, boleh tidak. Contoh tadi, I cooked fish. Saya memasak ikan. I cooked fish, berarti masak ikannya kapan? Sudah apa belum? Sudah. Sudah, very good. You walked around the park. Kamu berjalan mengelilingi taman. Sudah terjadi atau belum? Sudah. Sudah, karena kita bahasnya Kayak gitu yang hijau itu. ya, kayak yang hijau. Kemudian he crossed the street. Dia menyeberangi jalan. She tasted the meal. Dia mencicipi makanan. We climbed the hill. Kita mendaki bukit. They wanted new cars. Mereka ingin mobil baru. Kalimatmu sampai objek sini saja betul. Ya, ini objek. Around the park ini adverb. Kata keterangan tempat. Ini objek, objek, objek. Misalkan kamu tambahi lagi, adverb itu kan ada 3, adverb itu bagi 3. Keterangan tempat, keterangan waktu, sama keterangan cara. Kalau kamu bilang, you walked around the park, kamu berjalan mengelilingi taman. Around the park, ini adverb atau kata keterangan tempat. Mau ditambahi kata keterangan waktu? Bisa. You walked around the park yesterday, misalkan. Nah, kamu berjalan mengelilingi taman kemarin. Nah, sekarang contoh yang irregular. Ini, I went to Solo. When ini dari kata kerja pertama go. Jadi kalau kamu pergi ke Solonya sekarang, kamu bilang I go to Solo. Tapi kalau pergi ke Solonya kemarin, setahun yang lalu, sebulan yang lalu, kamu bilangnya I went to Solo. Yang kedua, you rode a motorcycle. Rode itu dari kata ride. Ride ya. Ride. You ride a motorcycle sekarang. Tapi kalau kamu bilang you rode a motorcycle berarti sudah
lalu. He told a mysterious story. Told itu dari kata tell. She fried chicken. Dia menggoreng ayam. Nah, chicken itu buat ayam yang sudah mati ya. She fried chicken. Ini dari kata kerja fry. Ya, masuk ke regular bisa karena y-nya dibuang, diganti i tambah ed. We took a taxi. Kita took dari kata take. Kalau diterjemahkan apa adanya, we take a taxi. Itu take dari kata mengambil. Kan nggak mungkin diterjemahkan kita mengambil taksi. Kan nggak enak terjemahnya, masuk taksi diambil. Kita naik taksi. Kalau naik taksinya sudah berlalu, jadi we took a taxi. Kemudian drive. Jadi drove. They drove a bus. Mereka mengendarai bus dari kata drive. Ini ya kalau bentuk positif, afirmatif, memberitahu, pemberitahuan. Gimana kalau kalimatnya diubah menjadi negatif? Di bawahnya, kamu tinggal menambahkan did not atau yang disingkat jadi didn't. Ya, setelah didn't ini kurang ya Allah, saya ngetiknya kurang-kurang. Kata kerjanya kembali asli. Jadi subjek ditambah did not atau didn't, kata kerjanya kembali asli, baru objek, kemudian adverb. Contoh, tadi yang ini, I cooked fish. Dibuat ke bentuk negatif, jadi I didn't, ininya kembali pertama, tolong diganti, ini kembali pertama, ini dicoret ya. I didn't cook fish. Yang kedua, you walked around the park. Jadi, you didn't walk around the park. Untuk kalimat bentuk negatif, tidak usah memusingkan regular dan irregular. Karena sudah diwakili dengan didn't atau did not ini, dan kata kerja yang digunakan semuanya kembali asli. Seperti itu. Karena yang dibuat past form sudah didnya. Nah, ininya kembali asli. Kalau dibawa ke bentuk tanya gimana? Seperti ini. Did-nya dibawa ke depan. Kemudian diikuti subjek, diikuti verb 1 atau verb asli, kemudian objek, kemudian adverb. Ini optional, boleh ada, boleh tidak. Tadi contohnya I cooked fish. Jadi I didn't cook fish. Kalau diubah ke bentuk tanya, jadi did I cook fish? Diakhiri dengan tanda tanya. Did I cook fish? Tapi kalau did I cook fish, masa kamu tanya ke diri sendiri? I di sini harusnya diganti you. Did you cook fish? Ininya kembali untuk pertama. You walked around the park. Diubah negatif jadi you didn't walk around the park. Diubah bentuk tanya jadi did you walk around the park? Jangan lupa selalu diakhiri dengan tanda tanya. Seperti itu. Dilanjutkan sampai bawah sampai ini tadi. They wanted a new cars. Jadi they didn't want a new cars. Diubah bentuk tanya jadi did they want a new car? Selalu jangan lupa diakhiri tanda tanya. Itu yang menggunakan kata kerja. Sekarang kalau tidak pakai kata kerja,
pakainya to be. To be itu nominal ya, bisa disebut dengan nominal. Jadi di sini memakai to be. Seperti yang saya bilang di atas tadi, to be itu ada 3 ya. Ada is, ada am, ada are. Ini to be bentuk pertama. Nah, ini untuk past tense kamu butuhnya to be bentuk kedua. Is dan am nanti jadinya was. A jadinya were. Kalau subjeknya you, we, they, dan bentuk jamak pakainya were. Kalau subjeknya I, she, he, it, dan bentuk tunggal pakainya to be was. Sekali lagi, kalau nominal tidak memakai kata kerja. Kamu cukup milih was atau were berdasarkan subjek. Nah, contohnya. They were students. Mereka adalah pelajar. Tapi jadi pelajarnya were. Jadi pelajarnya bien, sudah berlalu. They were students. Dulu mereka pelajar. Mungkin sekarang mereka sudah jadi pegawai misalkan. We were scouts. Kita adalah anggota pramuka, tapi bien wis berlalu. We were scouts. Kita dulunya itu anak pramuka loh. Dulu bien, sekarang sudah tidak. She, kalau she pakainya was. She was a singer. Dia adalah seorang penyanyi, tapi dulu, tapi bien. She was a singer, bisa diterjemahkan, dia dulunya seorang penyanyi. Sekarang sudah enggak. Jadi misalkan dibuat kalimat, she was a singer, but now she is an actor misalkan. Dulu dia penyanyi, now makanya she is a singer. She is an actor. Jadi she was a singer, dulu dia seorang penyanyi, but now she, karena now sekarang udah nggak pakai was lagi, pakainya is. Biyen loh dia penyanyi, tapi sekarang dia seorang aktris atau actor misalkan. Nah, paham ya? Seperti itu. Kalau diubah ke bentuk negatif, caranya gampang sekali. Tinggal ditambahkan not. Ditambahkan not di belakang was dan were. I wasn't a cop. Saya dulunya bukan seorang polisi. But, misalkan ya, I was a teacher, misalkan. I wasn't a cop. Saya dulunya bukan polisi. Tapi dulu saya itu seorang guru. But I was a teacher. She wasn't a nurse. Dia dulunya bukan perawat. But she was a singer, misalkan. Boleh. Kalau ini tadi they were you, bentuk jamak, pakainya weren't. You weren't a policeman. Kamu tuh dulunya bukan polisi. Tapi misalkan apa? Seperti ini tadi. Kalau dibuat ke bentuk tanya, sama seperti did tadi ya, yang membuat menjadi pas dibawa ke depan. Was I a cop? Kurang tanda tanya. Ini harusnya jadi you. Masa tanya ke diri sendiri? Was you a cop? Was she a nurse? Was he smart? Apa dia? Was he smart? Apa ya anak bian cewek pintar? Apa
apa ya gitu kan. Was Johnny cool? Apakah Johnny dulu itu keren? Dulu, biyen ya. Was it cold? Was it cold? Apakah ini tadi dingin? Misalkan kamu bawa es, kok kayaknya udah jadi air semua. Kamu bisa tanya temanmu sama yang bawa es tadi, was it cold? Apa ini tadi dingin? Nah, kalau ya, was you a cop? Kalau iya, jawabannya yes, I was. Kalau no, jawabnya no, I wasn't. Itu ya. Kalau were they students? Apakah kasih dulu atau dahulu? Apakah dulu mereka murid? Kalau iya, yes, they were. Kalau no, they weren't atau were not. Were we scouts? Apakah dulu kita itu anggota pramuka? Were you a policeman? Apakah dulu itu kamu seorang polisi? Nah, kalau yes, diikuti subjek, diikuti were. Kalau no, subjek, were not. Seperti itu. Paham ya? Gampang ya? Itu past tense. Nah, sekarang tugas kamu lagi juga. Nah, kita coba dulu yang ini. Kita coba dulu bersama-sama, masih ada waktu sepertinya. Yang C, lihat ke halaman 6. Kita coba yang C. Ini ada sebuah paragraf ya. Ini ada sebuah paragraf. Mari kita lengkapi paragraf tersebut menggunakan kata kerja bentuk kedua. Ada sebuah paragraf cerita di sini ya. Bentar. Kita lengkapi bersama-sama dulu. One day, ada sebuah cerita. One day, the children about a day out together in the country. On Friday, sorry. Pada hari Jumat, the children, anak-anak, ini mintanya talk. Kata kerja keduanya jadi talk. Ya. On Friday, pada hari Jumat, anak-anak bercerita. Talk itu dia, talk ini regular. Nah, talk ini regular, maka jadi talked. About a day out together, hari keluar bersama in the country, di pedesaan. The next morning, besok paginya, they go. Go jadi, sorry, bentar. Go jadi when ya, karena go masuknya irregular. They go to the country with their 2 dogs. Mereka jalan-jalan ke desa dengan 2 dogs and play together. Play di sini jadi play karena dia regular. Ben and Dave dari ini tadi, salah satu children-nya, mungkin ada yang namanya Ben and Dave, have diubah jadi had. Ben and Dave had some kites. Mereka, Ben dan Dave bermain layang-layang. Sometime later, beberapa waktu kemudian, the dogs, not there, tidak di sana. The dogs, berapa jumlahnya kalau pakai S? 1 atau lebih dari 1? Lebih dari 1. Lebih dari 1. Berarti to be-nya was apa were? Were. Very good. Sometime later, the dogs were not there. Anjingnya tidak di sana. So, they call. Nah, call di sini maksudnya regular. Tinggal ditambahi ed.
They call them and looked for them. Look for mencari di forest, di hutan. Look jadi looked. Very good. After half an hour, setelah 1,5 jam, the children tadi yang hilang dogs-nya ya, find them, menemukan dogs lagi. Di sini find jadi found karena irregular. And titik-titik them back, dan membawa mereka kembali, membawa take jadi took. Ya, very good. Charlie jumlahnya berapa? 1. 1. Berarti was apa was. Charlie was very happy, sangat bahagia to see them again, untuk bertemu mereka kembali. Kata them mereka merujuk kepada the dogs. Kan udah ketemu. Charlie senang banget. At lunch time, pada waktu makan siang, Nick pergi to the back, pergi bersepeda. Go seperti di atas jadi went. And fetch the basket with some meat sandwiches. Dia naik sepeda, Nick pergi naik sepeda, terus di keranjang sepedanya itu dikasih atau diisi sandwiches. Fetch, dia regular, berarti jadi fetch, tambahi ed. Then they play. Play regular apa irregular ya? Regular, berarti tinggal ditambahi ed. Then kemudian mereka bermain sepak bola. Nick dan Dave menang. Win jadi very good. Bacanya won ya. Won. Nick dan Dave yang menang. Won. Very good. Pintar sekali. Jadi won. In the evening, pada sore hari, they ride home. Mereka kembali pulang. Ride irregular jadi road. Seperti itu. Tinggal nanti itu ya, dilengkapi di diktanya ya. Ingat tadi tugasnya ini dulu saja yang melengkapi irregular ya. 1 sampai 50. Nanti saya kasih linknya. Kamu kerjakan sampai benar-benar nilainya sempurna. Cari di internet bisa. Cari di kamus bisa. Oke, that's it for today. Cukup jelas ya. Kita ketemu lagi berarti insya Allah minggu depan. Tapi kembali ke jadwal semula bahasa Inggris hari Kamis jam kedua. Paham? Oke. Thank you for today untuk bahasa Inggrisnya. Nanti setelah ini kamu pelajaran seni budaya dengan Bu Ratih. Thank you very much. Jangan live dulu. Masih ada Bu Ratih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.